Ajeng Semeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Batang pohon beringin tumbang dan menimpa bangunan pura pemaksan di Desa Sibetan, Karangasem. Polda Bali menetapkan Direktur Park Ubud atau Kampung Rusia sebagai tersangka alih fungsi lahan pertanian. Libur panjang, Pelabuhan Sanur Denpasar dipadati penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Hujan lebat dan angin kencang akhir pekan lalu menyebabkan batang pohon beringin tumbang dan menimpa bangunan pura pemaksan di Desa Sibetan, Karangasem. Selama beberapa hari terakhir, hujan lebat dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem. Tidak hanya bangunan pura pemaksan Puncak Sari Segading, tembok pagar pura dan bangunan balai piasan di pura juga rusak parah. Kepala dusun segera melaporkan kejadian tersebut ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karangasem untuk meminta bantuan. Pasca kejadian, pengampun pura akan melaksanakan upacara. Malam. Oke. Emang sebelumnya ada angin ya, angin kencang? Angin kencang. Yang terkena di bangunan apa coba? Biasan. Terus, apalagi ada bangunan? Temboknya ya. Oke. Dalam waktu dekat ini akan ada upacara apa di sini? Bagaimana? Jaga kedase rainane. Kedase acan hari ini. Oh, acinya kedase ya. Ini pura apa, Pak? Pura Puncak Sari Pemaksan, Pura Puncak Sari Segading ini. Pohon tumbang juga menimpa bangunan di Desa Sangkan Gunung Sidemen dan menutup jalan di lingkungan Susuan, Karangasem. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan banjir di Desa Batu Ringgit, Kecamatan Kubu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kalian namanya ngalihin nih mantra nih. Harga cabai saat ini melambung tinggi. Namun petani di Kabupaten Bangli justru tidak bisa menikmati hasilnya. Akibat cuaca ekstrim akhir-akhir ini, banyak petani di Bangli gagal panen akibat tanaman cabainya mati terserang penyakit. Seperti yang dialami petani cabai Imade Artada di Banjar Sale, Desa Abuan, Bangli. Sebagian besar tanaman cabainya mati terserang berbagai penyakit seperti serangan hama batang busuk dan penyakit antraknosa yang menyebabkan batang tanaman layu, kering, dan mati. Artana hanya pasrah, padahal saat ini harga cabai sedang bagus-bagusnya di tingkat petani hingga Rp80.000 per kilogram. Namun ia tidak menikmati keuntungan. Artana dan petani cabai yang lain hanya berusaha mengurangi kerugian dengan menyemprot tanaman cabai yang masih hidup agar tidak mati. Namanya jamur-jamur itu cepat berkembang biak di musim penyakit, busuk batang, dan kena penyakit antraknosa ini yang sulit untuk dicegah. Semangat untuk memeliharanya sudah agak menurun, dan sekarang di saat harga cabai ya harganya bagus, kita tidak bisa menikmati gitu. Ya tapi kan tetap kita yang namanya usaha kita lakukan. Akibat serangan penyakit tersebut, banyak petani cabai di Bangli kehilangan semangat untuk merawat dan mengobati tanaman cabai mereka. Sebab penyemprotan dengan fungisida maupun insektisida sia-sia karena akan tergerus air hujan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Ini untuk banjir. Polresta Badan menggelar apel siaga di halaman Polresta Badan untuk mengantisipasi korban jiwa akibat cuaca buruk yang belakangan ini terjadi. Kapolresta Badan AKBP Chandra Citra Kesuma memberikan arahan kepada ribuan personel serta memeriksa perlengkapan. Kapolres mengingatkan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, curah hujan yang tinggi di wilayah Bali hingga Maret mendatang
bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Ia memerintahkan ribuan personil Polres Tabanan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan TNI. Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari dan bulan Maret 2025. Bahwasanya bencana alam tidak dapat kita prediksi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana upaya kita dapat meminimalisir dampak yang mungkin terjadi akibat bencana tersebut atau yang biasa disebut mitigasi bencana. Yang saya cintai dan saya banggakan, saya mengharapkan melalui apel kesiapan ini, seluruh jajaran dari kabupaten sampai kecamatan hingga desa dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi potensi bencana. Kita harapkan dari peran aktifnya dari pengelola pariwisata yang berada di pesisir itu agar ikut juga memberikan arahan kepada wisata yang berkunjung ke tempat mereka. Puting beliung menerjang Kecamatan Panebel pada hari Sabtu 2 pekan silam. Meskipun tidak ada korban, banyak rumah warga rusak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.